Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwandari dari Yayan Ponorogo, jurusan Perbankan Syariah, kelas D, semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kerja saya yang berjudul harga. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga. Pertama, pengertian harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Menurut William J. Stanton, harga adalah jumlah uang atau kemungkinan ditambah beberapa barang yang dibutuhkan untuk memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang menyertainya. Dalam berbagai usaha, penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal seperti deregulasi atau yang disebut aturan atau sistem yang mengatur persaingan yang semakin ketat, rendah tingginya pembentukan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menempati pasar. Yang kedua, saya akan membahas tentang konsep harga. Konsep harga menurut Bahtiar Alma mengatakan bahwa dalam teori ekonomi, pengertian harga, nilai, utility merupakan konsep yang paling berhubungan dengan penetapan harga. Yang pertama yaitu utility. Utility adalah suatu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkan barang tersebut memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah value. Value adalah nilai suatu produk untuk ditukar dengan produk lain dan dapat dilihat dalam situasi barter, yaitu ditukar dengan produk lain. Telah dijelaskan bahwa utilitas merupakan atribut yang berpotensi memuaskan kebutuhan dan keinginan tertentu. Secara garis besar, terdapat 5 jenis utilitas, yaitu yang pertama, utilitas bentuk, yaitu hubungan dengan proses produksi atau konversi, yaitu perubahan fisik atau kimiawi yang membuat suatu produk menjadi lebih bernilai. Yang kedua, utilitas tempat atau place utility, terbentuk jika produk tersedia di lokasi tempat konsumen untuk membelinya. Yang ketiga, utilitas waktu, yaitu tercipta apabila suatu produk tersedia saat dibutuhkan oleh para pelanggan potensial. Yang keempat yaitu utilitas informasi, tercipta dengan jalan menginformasikan calon pembeli mengenai keberadaan atau ketersediaan suatu produk bila konsumen belum mengetahui keberadaan suatu produk tersebut. Yang terakhir yaitu utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan tercipta jika terjadi transfer kepemilikan atau hak milik atas suatu produk dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu adalah bentuk kontrol harga yang umum digunakan untuk penetapan harga. Untuk penetapan harga dasar floor price dan harga maksimum selling price. Yang pertama yaitu harga pasar, floor price. Harga dasar yaitu tingkat harga minimum yang diberlakukan bila pemerintah menetapkan harga dasar gabah 7.000 per kilogram. Pembeli harus membeli gabah dari petani dengan harga serendah-rendahnya, yaitu 700 perak per kilogram. Yang kedua yaitu adalah selling price, harga tertinggi, yaitu batas maksimum harga penjualan oleh produsen. Di Indonesia yang paling terkenal, misalnya penetapan harga patokan setempat atau HPS untuk semen. Tujuan penetapan harga tertinggi umumnya adalah
agar harga produksi dapat terjangkau oleh konsumen yang daya belinya kurang. Di sini saya akan melanjutkan lagi, yaitu yang keempat, penetapan harga secara umum. Pemerintah dapat turut mengendalikan harga dengan penetapan kebijakan harga selling price ataupun floor price. Selling price artinya penetapan harga tertinggi dan para pedagang tidak boleh menjual lebih tinggi dari harga patokan tersebut. Semua ini bertujuan untuk melindungi rakyat, misalnya penetapan harga gula pasir, beras, tepung terigu, dan barang kebutuhan rakyat lainnya. Floor price yaitu penetapan harga terendah yang diperbolehkan untuk pemerintah tidak boleh menjual lebih rendah daripada itu, dan bertujuan untuk melindungi kaum produsen, umumnya para petani yang menjual hasil pertaniannya pada musim panen. Cenderung harga menurun terus. Penurunan harga terus-menerus ini harus dicegah dengan turut sertanya pemerintah memakaikan peranan melalui kebijakan harga. Yang pertama, pemerintah sebagai pengatur dan pemaksa akan mengatur perusahaan mentaati dan menjaga lingkungan dari bahaya populasi, pelestarian alam dengan manajemen terpuji berbagai bidang seperti kualitas produksi, kebersihan lingkungan, kesejahteraan karyawan, mutu layanan terhadap masyarakat, dan sebagainya, dan memberikan berbagai sertifikat kelayakan. Yang kedua yaitu pemerintah sebagai konsumen. Pemerintah memiliki anggaran belanja yang tersebar di negara kita. Dengan anggaran belanja tersebut, sebagian digunakan untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga yaitu pemerintah sebagai saingan. Pemerintah menguasai usaha tertentu, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Akan tetapi, para pengusaha swasta juga diberi kesempatan bergerak di bidang tersebut. Yang keempat yaitu pemerintah sebagai pembeli subsidi. Subsidi semestinya diberikan oleh pemerintah agar kegiatan perekonomian berjalan dengan lancar. Misalnya subsidi terhadap kaum petani dengan cara membeli pupuk yang dibeli oleh petani. Jika harga pupuk tidak disubsidi oleh pemerintah, harga pupuk tidak akan dijangkau oleh petani. Subsidi juga diberikan pada bensin yang dibeli oleh konsumen dan para pengusaha. Di sini saya akan menampilkan data lapangan yang telah kelompok kami lakukan survei tentang harga di suatu pasar toko, lebih tepatnya yang beralamatkan di Jalan Raya Jenangan, Ponorogo. Kami melakukan survei kepada 3 pedagang yang ada di toko Jenangan, antara lain pedagang pakaian, pedagang sayuran, dan pedagang bahan pokok. Dari hasil responden kami, pasar ini buka setiap hari. Responden kami berjualan mulai pukul 6 pagi sampai pukul 2 sore. Berikut data responden yang kami survei. Yang pertama bernama Hari, kelompok sayuran, alamat Jenangan, umur 43, tahun mulai usaha 2017, keterangan pemilik usaha. Yang kedua Erna, kelompok bahan pokok, alamat Jenangan, umur 50, tahun 2015, keterangan pemilik usaha. Yang ketiga yaitu Siti, kelompok pakaian, alamat Jenangan, umur 51, tahun mulai usaha 2018, keterangan pemilik usaha. Yang kedua yaitu hasil wawancara. Yang pertama, kelompok sayuran, jenis barang, cabai, harga satuan 38.000 per kilogram, harga grosir 1.050.000
per 30 kg. Yang kedua, kentang. Harga satuan 12.000 per kilogram, harga grosir 400.000 per 30 kg. Yang ketiga yaitu wortel. Harga satuan 10.000 per kilogram dan harga grosir 280 per 30 kg. Yang kedua yaitu bahan pokok, jenis barang beras. Harga satuan 10.000, harga grosir 250 per 25 gram. Yang kedua yaitu telur, harga satuan 25.000 per kilogram, harga grosir 575.000 per 25 kg. Yang ketiga yaitu minyak, harga satuan 12.500 per kilogram, harga grosir 275.000 per 25 kg. Yang terakhir yaitu pakaian. Kaos wanita, harga satuan 17.000, harga grosir 900.000 per 5 lusin. Yang kedua yaitu kaos laki-laki, harga satuan 16.000, harga grosir 840.000 per 5 lusin. Harga celana jeans wanita yaitu harga satuan 45.000 dan harga grosir 2.400.000 per 5 lusin. Di sini kesimpulannya yaitu harga merupakan suatu perjanjian transaksi jual beli barang ataupun jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak tersebut yaitu terdiri dari produsen yang mendapatkan keuntungan atas produksinya dan konsumen yakni mendapatkan kepuasan atas kebutuhan yang diinginkan. Berdasarkan data dari responden, jenis barang yang kami teliti ada 3, yaitu sayuran yang mana berisi cabai, wortel, dan kentang. Selanjutnya barang pokok yang terdiri dari beras, telur, dan minyak. Serta yang terakhir jenis pakaian yaitu kaos wanita, kaos laki-laki, dan celana jeans. Ketiga jenis barang tersebut merupakan barang yang sering diperlakukan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa barang tersebut dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut keterangan responden, naik turunnya suatu harga disebabkan dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor iklim yang terjadi ketika musim penghujan yang terus-menerus. Hal tersebut dapat menyebabkan pembusukan pada tanaman dan berakibat gagal panen sehingga permintaan konsumen tidak terpenuhi. Yang kedua, yaitu faktor jumlah barang yang terjadi ketika periode seperti melimpahnya barang. Kemungkinan tersebut dapat mengakibatkan harga menurun karena kelebihan jumlah barang. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu faktor tren mode. Dapat terjadi yaitu ketika model terbaru atau pada hari besar tertentu yang banyak diminati konsumen. Banyak konsumen yang mencari kebutuhan tersebut. Di sini saya akan memberikan kritik dan saran saya, yaitu berdasarkan fakta di lapangan. Banyak faktor yang mempengaruhi turun naiknya harga pada periode waktu tertentu. Sekian presentasi dari saya mengenai laporan harga untuk memenuhi tugas ekonomi mikro Isam Terapan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.